Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat. Hari ini berjumpa lagi bersama Pak Bekti untuk membahas materi yang baru, yaitu mengenai aktivitas air. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah mulai dari pengertiannya. Aktivitas air di sini adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan akuatik atau aktivitas kegiatan di air. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama di sini adalah yang gerakan meluncur. Ini gerakan yang paling dasar. Kemudian ada mengapung atau mengambang, lalu menyelam, dan yang terakhir adalah teknik untuk berenang. Nah, nanti teknik-teknik ini akan dipelajari sampai nanti kamu di kelas 6 gitu. Nah, kemudian sebelum kita melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan akuatik di sini, sebelum khususnya masuk di kolam renang, yang perlu diperhatikan adalah mengenai kegiatan pengenalan air. Nah, maksudnya di sini adalah seperti gambar itu adalah sambil duduk di tepi kolam, kemudian lalu menggerak-gerakkan kaki kanan dan kiri yang sudah masuk di air. Itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu air. Jadi ketika nanti kamu masuk ke dalam kolam, tidak terjadi namanya misalnya sederhananya seperti pusing atau mungkin kedinginan. Nah, jadi sudah agak menyesuaikan diri dengan suhu di air tersebut gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk untuk beberapa teknik, yaitu adalah gerakan olahraga air ini ada 3 komponen utama atau 3 gerakan utama. Nah, yang pertama tentunya adalah gerak lokomotor, yang ini terbagi menjadi 3. Ini ada yang gerakan untuk berjalan di air, berlari di air, kemudian ada bermain di air yang tentunya nanti akan kita bahas. Kemudian ada gerakan non lokomotor. Di sini juga ada 3, khususnya yang pertama adalah memutar lengan lalu menyelam di air. Kemudian yang ketiga adalah menggerakkan kedua kaki secara bergantian di tepi kolam. Kemudian gerakan yang manipulatif. Nah, ini tentunya gerakannya adalah menggerakkan kaki dengan pelampung. Kemudian ada kegiatan bermain. Nah, harus diingat kalau untuk gerakan lokomotor ini adalah gerakan yang berpindah tempat. Sedangkan untuk yang non lokomotor ini adalah gerakan yang tidak memerlukan perpindahan tempat. Lalu yang manipulatif, masih ingat? Nah, ini adalah gerakan yang menggunakan alat. Jadi gerakannya harus memerlukan alat bantu, gitu ya. Lanjut, kita akan membahas untuk yang pertama, ini mengenai yang gerakan lokomotor. Nah, di sini terlihat gerakan yang pertama adalah berjalan di air. Nah, berjalan di air ini tujuannya adalah berlatih untuk mengenali situasi dan kondisi di sekitar kolam renang, lalu juga menyesuaikan tubuh dengan kolam renang tersebut. Dan ini juga memerlukan keseimbangan yang baik karena ketika menginjak air tentunya berbeda dengan ketika kita ada di darat. Kemudian yang kedua ini adalah berlari di dalam air. Jadi kalau misalnya kalian coba berlari di air, itu pastinya akan terasa berbeda dengan ketika di darat karena ada hambatan airnya tersebut. Nah, itu maksudnya untuk latihan-latihan. Jadi intinya untuk pengenalan di air. Nah, yang ketiga ini adalah gerakan untuk bermain di air. Nah, jadi ada beberapa hal, bisa bermain mengambil bola, lalu ada permainan kucing dan tikus, kemudian juga ada menggiring bola yang diletakkan di air. Nah, ini bentuk-bentuk latihan ya. Jadi
Tidak harus sama persis latihan dengan ini hanya untuk sebagai pedoman. Misalnya ada permainan di air, bisa kalian lakukan seperti ini. Begitu. Lanjut untuk gerakan yang non lokomotor, ini yang pertama adalah gerakan mengayunkan tangan di air. Nah, gerakan ini adalah mengayunkan secara bergantian ke depan dan ke belakang. Nah, untuk membiasakan gerakan ini tentunya kalian harus berlatih dengan mengayunkan kedua tangan tersebut. Nah, ini tujuannya. Kemudian untuk gerakan yang kedua, ini adalah gerakan untuk menyelam di air. Nah, gerakan ini adalah gerakan untuk menahan napas. Nah, jadi ketika masuk di dalam air, itu mulut dan hidungnya ditutup terlebih dahulu, kemudian hidungnya masih ditutup, lalu mulutnya mengeluarkan napas sedikit demi sedikit sampai mulai habis, kemudian kalian naik. Nah, tentunya matanya boleh dipejamkan apabila tidak menggunakan kacamata renang. Nah, itu. Lalu gerakan yang berikutnya yang masih non lokomotor, ini adalah gerakan mengayunkan kaki dan memegang pinggir kolam. Di sini maksud tujuannya adalah untuk melatih kalian membiasakan diri dengan mengapung ya. Jadi ketika sudah bisa mengapung di air sambil menggerakkan kaki secara perlahan, berarti nanti lanjut ke teknik berikutnya dengan tangan, lalu semuanya khususnya untuk teknik berenang. Nah, jadi gerakannya kita lakukan di tepi kolam, kemudian sambil memegang bagian besi atau di tepi kolam, lalu gerakan kaki kanan dan kiri secara bergantian mulai dari ujung kaki sampai di telapak kakinya. Nah, ini maksudnya. Lalu gerakan ini dilakukan sehingga badan kita terangkat. Maksudnya terangkat adalah sejajar dengan permukaan air. Itu. Kemudian untuk yang berikutnya kita masuk ke gerakan yang manipulatif. Nah, gerakan manipulatif di sini adalah gerakan kaki dengan pelampung. Nah, kalau di sini kaki dengan pelampung maksudnya adalah kita memegang pelampung, kemudian kita menggerakkan kaki. Jadi sudah tidak di tepi kolam, tapi ini sudah masuk ke area kolam bagian tengah mungkin ya. Nah, gerakan ini juga bisa disebut gerakan meluncur. Jadi ada teknik meluncur terlebih dahulu lalu mengambang. Nah, gerakan ini juga tetap berpegangan pada pelampung hingga bergerak ke arah depan sampai nanti di titik yang kita inginkan. Bisa dari ujung kolam satu ke kolam yang di ujung lain. Itu ya. Lanjut untuk gerakan berikutnya, ini adalah gerakan yang melempar tangkap bola. Nah, gerakan ini adalah sebagai rekreasi bersama teman kalian, misalnya berada di air, bisa melakukan latihan lempar tangkap bola. Nah, ini tentunya akan seru sekali apabila kita memang sudah pada kondisi normal kalau kita bermain di air. Begitu. Lanjut, yang berikutnya ini adalah mengenai manfaat. Nah, yang pertama adalah tentunya agar tubuh berkembang dengan baik. Ini maksudnya adalah perkembangan tubuh kalian menjadi ideal, bisa semakin tinggi ya, karena mempengaruhi, karena kan semua dari otot kita itu bergerak ketika di dalam air. Kemudian tentunya juga otot menjadi sehat dan kuat, semangat untuk belajar, lalu menjaga keselamatan di air dan menyehatkan jantung. Nah, ini salah satu manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika melakukan olahraga air. Tentunya masih banyak sekali ya manfaatnya, tapi pembahasannya hanya dalam beberapa hal saja. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan ketika di air adalah kita mengetahui beberapa bahayanya. Nah, yang pertama adalah badan tidak seimbang, kemudian terkena tekanan gelombang air, lalu bisa jadi juga kram, lalu kepala bisa terbentur dinding kolam, lalu berbenturan dengan teman. Nah, makanya kita
ketika berada di air atau di kolam renang khususnya harus memperhatikan beberapa hal di sini. Khususnya yang pertama itu adalah menggunakan yang pakaian renang tadi, kemudian harus mengetahui kondisi lingkungan yang ada di air atau di kolam renang tepatnya. Begitu, dan mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap selalu mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.